Bagaimana sih terbentuknya keluarga Lentera Pendidikan yang telah Bapak singgung di awal tadi gitu? Di Pak Gub dan Pak Wagub menjelaskan apa saja sih dinas-dinas yang ada dalam kepengurusan BMFKIP tahun ini, Keluarga Lentera Pendidikan. Berjumlah 10 dinas ya. Dan dipecah jadi ada subdinas advokasi dan sosial politik. Sekarang di tahun ini namanya Advokesma dan Sospol. Jadi dua dinas yang berbeda. Program unggulan apa sih yang BMFK lakukan untuk pengembangan mahasiswa gitu Pak? Konsepnya itu berbeda gitu dari tahun-tahun sebelumnya yang mana kita coba di luar. Kami memiliki satu visi utama tentunya yang ditopang oleh 4 misi gitu kan. Ban dari Q&A dari mahasiswa FK ataupun FKpedia gitu ya bahasanya sekarang. Jadi, jangan takut salah, jangan takut gagal. Karena hal yang paling unik dari fakultas kita adalah Olimpiade itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo FKpedia, selamat datang di Katera, Kata Lentera, episode 1. Oke, di sini saya Adibil Anova sebagai moderator pertama dan ditemani oleh rekan saya. Kakak sebagai moderator kedua. Nah, di sini kita mau ngapain dulu nih kakak? Nah, di sini hari ini kita bakal bincang-bincang sama narasumber kita, yaitu langsung saja. Oke, bersama Pak Gubernur Mahasiswa BMFK Universitas Riau dan Pak Wakil Gubernur Mahasiswa BMFK Universitas Riau. Nah, sebelum kita memulai pembahasan kita pada hari ini, di sini kita ada jargon gitu, Pak. Siap jargonnya, Pak? Oh boleh. Oke, jadi kita coba. nanti saat kami bilang FKIP Talks, pakai gerakan ya, Pak ya. Nah, jadi FKIP Talks jawabnya kini, nanti dan selamanya. Oke? Oke, bisa. Bisa, Pak? Bisa. Gas. Kita coba, Dip. Oke, sip. FKIP Talks kini, nanti dan selamanya. Oke. Terima Luar kasih, biasa. Pak. Jadi di sini kita langsung mulai aja ya, Pak ya pembahasannya. Oke, udah siap, Pak? Boleh. Pak Gub dan Pak Wagub. Oke. Oke. Sebelum kita mulai pembahasannya pada hari ini, tentu kita harus kenal dulu gak sih Kak dengan siapa yang menjadi pemateri kita ini. Memang kita udah tahu sih, semua udah kenal gitu kan, gubernur dan wakil gubernur gitu. Jadi tapi kan kita harus kenal lebih dekat lagi. Mungkin kepada Pak Gub dan Pak Wagub boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, baik. Perkenalkan saya Muhammad Faisal, biasa dipanggil Faisal sebagai Gubernur Mahasiswa BMFK Universitas Riau. Oke, silakan Pak Wagub. Oke, tadi ada sapaan ya. Halo FKpedia, perkenalkan nama saya Rakan Sani dari Program Studi Pendidikan Bahasa Jepang Angkatan 2022. Sekarang diamanahkan menjadi Wakil Gubernur Mahasiswa BMFK Universitas Riau. Perlu ditandai keluarga Lentera Pendidikan. Oke, keluarga Lentera Pendidikan. Oke, kita mulai aja pembahasannya Pak ya. Oke, yang pertama itu bagaimana sih terbentuknya keluarga Lentera Pendidikan yang telah Bapak singgung di awal tadi gitu. Bagaimana Pak? Mungkin dari Pak Gub dulu boleh. Oke, nama keluarga Lentera Pendidikan itu sendiri itu berangkat dari semangat untuk bersinergi, berkolaborasi, karena kita tahu sendiri Lentera ini kan bisa kita lihat menjadi 2 simbol. Pertama simbol semangat yang tadi saya sampaikan, yang kedua adalah simbol penerang. Jadi hari ini kita ingin bagaimana BMFKIP bukan hanya menjadi kelembagaan yang kritis, tetapi juga mampu menghadirkan solusi-solusi. Jadi kita bukan hanya mencela sebuah kegelapan, tapi juga kita menghadirkan cahaya penerang tadi. Nah, sedangkan kalau nama keluarga itu sendiri ya, kita ingin bahwasanya kepengurusan BMFKIP bukan hanya struktural ya, tetapi bagaimana ada sebuah rasa bahwa BMFKIP merupakan rumah bersama untuk tumbuh dan juga berkembang bagi skill-skill dari mahasiswa FKIP itu sendiri. Masya Allah, jawaban yang Sangat mendalam dari Pak Gub tentang makna dari nama keluarga Lentera Pendidikan ya. Mungkin dari Pak Wagub ada tambahan Pak Wagub? Oke, jadi kalau misalnya semua udah dijelaskan sama Pak Gub sebenarnya ya.
Tapi kalau konsepnya itu sebenarnya Lentera itu seperti ini sampai Pak Gub tadi sebagai penerang, sebagai simbol semangat, dan juga Lentera di sini tuh ada tutupnya gitu. Ada hal yang menutupi penyemangat tadi dan itu sebagai simbol wadah. Nah, karena di tahun ini kami pengennya menjadi wadah bagi mahasiswa FKIP itu sendiri. Jadi memang benar-benar bagaimana cara kita mewadahi mahasiswa FKIP, bukan hanya sekedar pengurusnya saja gitu. Nah itulah yang menjadi simbol yang paling luar biasa yang selalu kami selalu kami aung-aungkan gitu, terutama pada visi misi juga, dan mungkin nanti ada bahas visi misi juga ya, itu masalah kolaborasi. Nah dari wadah tadi kan kita bisa saling berkolaborasi di wadah yang sama. Nah itulah sebenarnya kunci pengennya kenapa Lentera Pendidikan itu ada gitu. Seperti itu mungkin tambahan. Jadi intinya kolaborasi itu sangat penting gitu ya Kak. Betul sekali, Dip. Oke, tadi udah dijelaskan makna dari nama keluarga Lentera Pendidikan. Mungkin boleh dong dari Pak Gub dan Pak Wagub menjelaskan apa saja sih dinas-dinas yang ada dalam kepengurusan BMFKIP tahun ini, keluarga Lentera Pendidikan. Mungkin bisa dibagi aja gitu Pak, biar nggak apa gitu kan. Boleh Oke. dari Pak Gub, dinas-dinasnya Pak Wagub. Nah, boleh. Oke, baik. Untuk nama dinas itu sendiri kita hari ini berjumlah 10 dinas. Ya, ada sedikit perbedaan dari kepengurusan sebelumnya. Ya, ada penambahan 1 dinas. Mungkin Pak Wagub bisa menyampaikan lah dinas apa aja sih yang 10 itu. Oh gitu mulai Pak Gub ya. Siap. Saya kalau udah arahan Pak Gub saya siap nih. Oke. Kalau misalnya 10 dinas ini yang pertama itu kita tentu ada PSDM. Yang mana memang ini semuanya pasti punya gitu setiap organisasi karena jantungnya. Nah, PSDM itu sendiri, nggak perlu saya jelaskan mungkin. 10 dinas itu saya sampaikan atau boleh saya jelaskan? Boleh secara garis Oh, besar. boleh saya jelaskan sekalian ya. Nah, PSDM memang menaungi ya sumber daya mahasiswa. Bagaimana cara dia mengembangkan dan memberikan wadah pengembangan bagi mahasiswa, terutama nanti untuk mencari kader-kader luar biasa, pemimpin, penerus. Nah, itu dia kunci dari PSDM itu sendiri. Nah, selanjutnya secara singkat aja ya. Ada dari Dinas Kestari gitu ya. Dinas Kestari, nah ini seperti biasa juga Dinas Kestari ini pemegang kendali dalam rumah tangga, surat menyurat, surat masuk dan segala macamnya. Nah, jadi memang Kestari ini nih sebagai ibu rumah tangga kalau bahasa kitanya, bahasa bayinya ya. Kalau sekarang lagi viral bahasa bayi. Bahasa bayi. Oke, selanjutnya itu ada Dinas Minba, Minat dan Bakat. Nah, Minat dan Bakat itu sendiri memang menaungi di bidang minat dan bakat ya tentu saja, dan dia punya 2 biro, yaitu Biro Olahraga dan Biro Seni. Nah, Biro Olahraga berfokus pada minat dan bakat olahraga mahasiswa FKIP itu sendiri, dan juga minat dan Biro Seni itu menaungi seni yang mahasiswa FKIP. Dan di seni itu sendiri ada ini sanggar, namanya Sanggar Bersengat tetap di tahun ini. Dan itu sekarang sudah buka oprek dan luar biasa gitu peminatnya. Selanjutnya ada Dinas Kestari udah, Minba udah, saya masuk ke pendidikan deh. Pendidikan ini dinas yang wajib karena kita FKIP ya, tentu harus ada pendidikan. Nah, dinas pendidikan di tahun ini mungkin agak berbeda gitu ya konsepnya Pak Gub ya. Yaitu yang mana tahun ini tuh berfokus pada literasi dan numerasi gitu. Bagaimana cara kita meningkatkan minat mahasiswa terhadap literasi dan numerasi itu sendiri gitu, baik mahasiswa ataupun siswa, karena nanti ada kegiatan pengabdian. Yang mana di kegiatan pengabdian itu tetap yang dibawa adalah tema literasi. Nah, jadi memang berfokus pada literasi. Kenapa? Karena di FKIP itu sekarang udah ada LSO yang menaungi prestasi dan pengembangan prestasi, yaitu LSO Livkip. Jadi memang pembagian tugasnya seperti itu. Selanjutnya ada Dinas Sari Minba, Kominfo. Nah, ini dia, ini Kominfo nih yang sekarang lagi menajah kegiatan podcast Katera nih. Kata Lentera kan luar biasa. Nah, Kominfo itu sendiri ya sama, dia sebagai wajah yang luar biasa gitu, wajah BEM di sosial media. Nah, itulah kalau misalnya kita melihat IG BEM itu luar biasa, itu hasil kerja keras dari dinas kita. Dan itulah sebagai wajah di sosial media. Jadi memang luar biasa untuk Kominfo terus mempercantik wajahnya kita. Selanjutnya di bawah itu pendidikan, di bawah itu ada Dinas Ekraf Pak. PP. Maaf, PP. Dinas PP. Dinas PP, makasih udah dikata. Dinas PP itu memang berfokus dan menaungi perempuan. Kalau bahasa di Bukadis itu ya, puan-puan FKIP dia. Puan-puan FKIP ya Pak Gub ya? Melayu ya Pak ya. Bahasa Melayu. Puan-puan FKIP. Jadi memang menaungi kegiatan-kegiatan perempuan, baik itu secara kreativitas, misalnya membuat origami atau membuat, kemarin ada pembuatan kegiatan apa tuh ya?
kayak dia kayak Kerajinan tangan. kerajinan tangan. Kerajinan tangan. Nah, itu luar biasa tuh, banyak kegiatan-kegiatan kreativitas. Dan juga tidak hanya itu, PP itu juga menaungi kegiatan di pergerakan, menaungi pergerakan dan untuk perempuan gitu. Jadi menyuarakan suara-suara perempuan gitu, baik yang misalnya sekarang ini lagi isu-isu KS ya, kekerasan seksual dan segala macam. Dan itu akan dinaungi oleh PP itu sendiri. Jadi perempuan-perempuan yang ada di FKIP itu terwadahi. Jadi tak ada lagi kayak perempuan-perempuan itu tak ada suara, perempuan-perempuan itu tidak ada power. Itu nggak ada. Semua itu punya wadahnya dan itulah yang dipegang oleh PP. Selanjutnya di sebelahnya itu ada dinas advokesma lah. Ini ada pemecahan tadi yang disampaikan Pak Gup ya. Jadi dulu itu namanya Advo Sospol dan dipecah jadi ada subdinas advokasi dan sosial politik. Sekarang di tahun ini namanya Advokesma dan Sospol. Jadi dua dinas yang berbeda. Advokesma ini berfokus pada internal. Internal di sini sebenarnya konteksnya adalah Kampus ya Pak ya? Iya, kampus. Jadi menyuarakan suara-suara mahasiswa untuk internal. Jadi kalau misalnya kayak ada nih kegiatan ada mahasiswa yang aduh UKT saya tiba-tiba dinaikkan oleh dekanat, oleh rektorat, dan dia tidak tahu alasannya apa, dan itu bisa disuarakan dan dibantu oleh Advokesma itu sendiri. Jadi mahasiswa itu bisa diwadahi gitu, apapun keluh kesahnya, terutama ya di FKIP gitu kan, FKIP dengan banyak keluhan apalagi Sapras. Jadi memang bagaimana cara kami itu benar-benar mewadahi suara-suara tadi. Kami nggak pengen itu suara-suara mahasiswa itu ada yang tidak terdengar segala macam, makanya kami berfokus dan kami pecah. Jadi punya fokusan sendiri untuk mendengar suara-suara mahasiswa untuk internal gitu, internal kampus terutama. Selanjutnya ada sosial politik ini sama, dia mengkaji kegiatan-kegiatan pergerakan, isu-isu pergerakan. Kemarin baru isu pendidikan ya Pak Gob ya? Isu pendidikan di depan gedung gubernur. Depan gedung gubernur. Nah itu memang begitu kerjaan Sospol, karena dia banyak mengkaji dan memantik, itu paling penting. Jadi dia mengkaji dan memantik hima-hima dan juga mahasiswa akan isu-isu yang panas dan beredar gitu. Jadi memang Sospol ini fokus pada kajian-kajian isu. Selanjutnya ada Dinas Sosmasling. Dinas Sosmasling ini juga terdiri dari dua biro, ada Biro Sosmas dan Biro Lingkungan. Sosmas itu sendiri itu adalah sosial masyarakat. Jadi dia fokus pada kegiatan-kegiatan masyarakat, misalnya ada bencana banjir. Nah itu Sosmasling yang bergerak untuk meminta donasi, terus juga membuat flyer untuk open donasi itu sendiri dan segala macamnya. Jadi berfokus pada kegiatan-kegiatan yang bahasanya tuh Masyarakat itu ya Pak? Iya, masyarakat tentu. Dan selanjutnya ada lingkungan. Nah, lingkungan itu kepala subdinas dari Sosmasling juga, tapi berfokus pada lingkungan. Karena kita tahu bahwasannya lingkungan ini butuh ada yang menaungi. Nah, butuh ada yang menaungi. Jadi lingkungan ini sekarang sudah mulai bergerak di bagian kebersihan lingkungan. Jadi kita pun belajar di kampus itu bersih, dan kita pengen peduli sama lingkungan sekitar kita. Dan itu yang selalu kami tekankan di subdinas lingkungan ini. Jadi memang bagaimana cara kita bersih, bagaimana cara kita menjaga lingkungan kita, terutama di FKIP itu, di FKIP dulu lah. Karena tahu lah FKIP itu mahasiswa terbanyak, otomatis pemproduksi sampah terbanyak. Karena kan banyak makan segala macam, sampahnya lebih banyak gitu daripada mahasiswa fakultas lainnya. Terakhir itu ada Dinas Ekraf, ekonomi kreatif. Panjang ya saya ngomong ya. Ekonomi kreatif itu berfokus pada berfokus pada pengembangan ekonomi, dan sebenarnya di sini berfokus pada penjualan dan juga menaungi hima-hima untuk belajar bagaimana cara ekonomi kreatif. Jadi kan memang dari tadi kita bahas mewadahi dan kolaborasi. Jadi nanti banyak kegiatan-kegiatan Ekraf itu yang mewadahi hima-hima untuk berkolaborasi dan kunjungan untuk belajar bagaimana sih sebenarnya ekonomi itu, dan bagaimana secara kita menjual, dan teknik marketing yang bagus itu seperti apa sih. Nah jadi memang selain mewadahi, Ekraf itu juga jualan gitu di BEM. Ada proker dia yang membahas tentang menjual baju pengurus, dan juga kemarin terakhir itu yang lagi viral ya bahasanya. Bazar Ramadan yang kemarin masuk di websitenya Unri ya. Website Unri kan luar biasa tuh. Berarti Bazar Ramadan ini di situ kata-katanya ini lagi pelopor ya. Luar biasa pelopor. Pelopor Bazar Ramadan kan, saya senang ngelihatnya. Berarti hal-hal baru kayak gini kita perlu gitu, dan itu yang dimaksud dengan ekonomi kreatif. Nah, itu dia kuncinya. Mungkin itulah 10 dinas tadi Pak Gup ya. Ini kalau udah Pak Gup saya harus jelaskan satu-satu. Kalau ada tambahan dari Pak Gup silakan. Ini mau nambahkan juga nih kan. Di awal kan udah disinggung kalau ada pemecahan dinas gitu kan, 2 dinas dari Sospol dan juga Advokesma ya. Ini merupakan bentuk
fokus kita atau kepedulian kita terhadap gerakan dan juga hak-hak dari mahasiswa itu sendiri. Itu makanya kami coba fokuskan dengan adanya pemecahan tadi. Dan memang harapannya dengan ada pemecahan dinas ini, hak-hak dari mahasiswa FKIP itu sendiri bisa kita naungi, kita wadahi, dan juga bisa sama-sama kita suarakan itu. Baik, penjelasan yang sangat lengkap dan kompleks dari Pak Wakil Gubernur, dilanjutkan dari Pak Gubernur tadi ya Kak ya. Betul. Dari Wakil Gubernur sendiri bisa mengingat 10 dinas yang ada di BEM FKIP itu ya. Walaupun berusaha mengingat ya. Sangat luar biasa. Luar biasa sekali. Walaupun tadi memang Kominfo-nya agak di akhir-akhir gitu ya. Oh iya, saya lupa urutannya apa. Biasa di papan tulis saya ingat biasanya. Nggak apa-apa, nggak Oh jadi apa-apa. itu cara mengingatnya ya Iya Pak ya? betul, karena di BEM itu ada papan tulis. Jadi saya mengingat yang ada di papan tulis. Betul. Baik, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya karena kita ini di BEM ini pasti ada program kerja gitu ya Pak ya. Nah, jadi program unggulan apa sih yang BEM FKIP lakukan untuk pengembangan mahasiswa gitu Pak? Oke. Tentunya kalau dibilang program unggulan, kami rasa semua program kerja yang ada di BEM FKIP itu program unggulan semua gitu kan. Karena emang dari awal kita sudah komitmen waktu awal terbentuk bahwa kegiatan-kegiatan yang mau kita tajam, mau kita buat itu memang harus ada output atau ada kebermanfaatan untuk mahasiswa FKIP itu sendiri. Jadi kalau kita lihat di BEM hari ini kita terbagi menjadi dua sebenarnya Pak. Ada di ranah pergerakan, ada juga di ranah pengembangan. Nah, kalau di pergerakan nih tentunya seperti program diskusi yang bisa menumbuhkan sifat kritis dari mahasiswa ataupun rasa kepedulian terhadap isu-isu permasalahan-permasalahan yang ada baik itu di ranah regional, nasional gitu kan. Dan juga adanya kegiatan seperti pelatihan yang mampu meningkatkan jiwa kepemimpinan dari mahasiswa FKIP itu sendiri. Nah, barangkali di ranah pengembangan nih lebih pas kalau Pak Wagub yang jelasin ya. Ya, silakan Pak Agung. Saya cerita singkat ya sebelum masuk ke ranah pergerakan perkembangan. Kalau di tahun ini nih kami bagi tugas rasanya karena memang pergerakan Pak Gub saya pengembangan. Jadi kayak biar sama-sama sejalan gitu ya Pak ya. Jadi memang terkoordinasi dengan baik. Nah kalau untuk pengembangan itu sendiri itu banyak kegiatan-kegiatan yang mungkin saya bahas kegiatan yang sudah lewat lah yang sudah terlaksana. Kemarin ada TO2 terakhir. Ada Pak Kadis di sini juga. Nah TO2 kemarin pun konsepnya itu berbeda gitu dari tahun-tahun sebelumnya yang mana kita coba di luar. Kita coba mereka itu apa bahasanya kalau misalnya diasramakan itu ya. Diasramakan. Diasramakan. Bukan ada masalah ini ya. Oh ya diasramakan. Dibina mungkin. Karena apa? Karena pengennya punya suasana baru untuk belajar. Kita itu belajar kadang kayak gini. Kadang kita selalu meminta ilmu itu datang. Tapi kita jarang menjemput ilmu itu. Nah kita pengen sekarang konsep seperti itu. Kita yang menjemput ilmu itu dan kita belajar di luar tadi. Dan juga salah satu hal bagusnya adalah mereka bisa saling dekat antar kelembagaan. Karena di setiap kamar itu kan ada 3 ya. Dan itu mereka tuh dipisah-pisah setiap prodi. Dan mereka bisa menambah relasi di situ. Dan itu luar biasa. Jadi banyak sebenarnya output yang luar biasa dari kegiatan dari TO2 kemarin. Dan juga ada kegiatan-kegiatan yang lain seperti pendidikan. Pendidikan itu ada perpustakaan nanti akan dibuat. Banyak program-program unggulan di pengembangan. Ya, sekitaran segitu. Dan pokoknya ini semua kegiatan pengembangan itu yang kami sarankan dan itu kami wadahi untuk mahasiswa FKIP. Kami berikan kepada mahasiswa FKIP yang mau ikut. Ya, terutama BEM ya harus menaungi dan mewadahi mahasiswa FKIP itu sendiri. Jadi pengen nanti apapun nanti kegiatan pengembangan kita yang menjadi program unggulan tadi yang disampaikan oleh Pak Gub itu nanti ramai gitu. Ramai diikuti oleh mahasiswa. Jadi jangan lupa ikuti kegiatan-kegiatan pengembangan dan pergerakan ya terutama tadi. Di setiap dinas itu ada ya Pak ya? Kegiatan pengembangan yang dilakukan. Betul. Kemarin Kominfo juga ya. Kominfo itu ada Di Gilentera Pak. Di Gilentera. Luar biasa di Gilentera. Nah di Gilentera itu juga berbeda tuh kan. Dari namanya ada di Gilentera. Di situ ada kata lentera karena kita pengennya terus bersinar gitu. Terus bersinar gitu. Dan juga dikembangkan. Betul. Okay. Tapi mau ini fun fact sedikit ya. Kalau misalnya dinas kita itu, tadi saya lupa bahas ini. Dinas-dinas di BEM FKIP di tahun ini itu setiap dinasnya itu berbeda prodi. Nah kan tadi kan kita pengennya kolaborasi.
Dan itu Pak Kadis dan Bu Kadis di situ itu beda prodi semua. Dari PSDM sampai Ekraf tadi. Nah, jadi memang dari perbedaan kepala tadi kami berharap kreativitas tuh makin tumbuh gitu ya Pak ya. Jadi pertukar pikiran dan luar biasa gitu, kolaborasi dan sinergi antar prodi tadi. Itu dia tujuannya. Kenapa dibedakan? Jadi 10 dinas tuh 10 prodi gitu ya Pak. 10 prodi. Kalau 10 fakultas susah kita Pak. Oh iya. Luar biasa. Oke, silakan. Oke, mungkin tadi sudah dijelaskan ya semua proker-proker unggulan untuk mahasiswa, dan juga tadi sudah dijelaskan juga dari Pak Gub sendiri itu pergerakan, Pak Wagub itu pengembangan. Nah, pasti dari adanya proker-proker yang telah direncanakan tersebut pasti ada landasannya. Nah, boleh dong dari Pak Gub dan Pak Wagub sendiri itu menceritakan apa sih visi dan misi BEM FKIP Keluarga Lentera Pendidikan pada tahun ini? Oke. Untuk kami memiliki satu visi utama tentunya yang ditopang oleh 4 misi gitu kan. Untuk visinya sendiri itu ada kami menjadikan BEM FKIP Universitas Riau yang inovatif, kolaboratif, dan juga berdampak serta menjadi jembatan dari suara-suara mahasiswa untuk melakukan perubahan yang positif di lingkungan kampus ataupun masyarakat tadi. Nah, untuk tentunya untuk mencapai visi tersebut kita juga punya misi-misi yang menopang itu semua. Yang misi pertama itu ada aksi dan advokasi gitu kan. Jadi kita ingin menjadikan BEM FKIP menjadi jembatan aspirasi dari mahasiswa ya, dan menciptakan gerakan yang lebih konstruktif dan juga solutif. Nah, jadi kita bukan hanya ingin bergerak aja, ya, mengkritisi saja, tetapi juga kita memberikan solusi-solusi dari permasalahan tersebut. Yang kedua itu adalah kolaborasi, yang seperti di awal sering disinggung bahwa untuk kepengurusan tahun ini kami sangat menekankan tentang kolaborasi, entah sesama kelembagaan di FKIP ataupun di luar itu semua. Yang ketiga itu ada sebagai wadah pengembangan minat dan bakat dari mahasiswa FKIP itu sendiri. Dan yang terakhir tentunya kita bukan hanya ingin berdampak oleh mahasiswa aja, tapi juga sebagai mahasiswa juga kita perlu memberikan dampak secara langsung oleh masyarakat. Jadi pengabdian masyarakat itu menjadi tujuan kita juga, seperti itu Pak. Baik. Dari Pak Wagub ada Cukup tambahan? Pak, itu sudah full dijelasin sama Pak Wagub. Luar Visi biasa dan ya. misinya ya secara Iya, lengkap. Sudah hafal dan matang sekali. Luar biasa. Oke, untuk selanjutnya bagaimana sih membangun warisan regenerasi untuk terus hidup meski kepengurusan nanti akan berganti gitu Pak? Nah ini berat nih bahasannya Pak. Kalau dibilang menumbuhkan warisan tadi kan, tentunya warisan ini bukan hanya kayak arsip dokumentasi atau kegiatan segala macam yang kita bukukan sehingga itu bisa menjadi pedoman, tetapi warisan ini merupakan budaya yang harus kita tularkan itu. Kayak tadi kita perlu menularkan kolaborasi, menularkan tentang kerjasama kepada kolaborasi bersama kelembagaan, itu ya Pak Gub ya. Betul, Kelembagaan dan juga mungkin pihak-pihak eksternal lain yang kita bekerja sama kita nanti. ya. Nah, itulah mungkin warisannya ya. Oke. Untuk harapannya nih kan baru kepengurusan ini Pak ya, baru berapa bulan Pak? Tiga bulan lewat gitu Jadi ya. masih 3 cukup bulan lewat. masih cukup panjang gitu Pak ya. Iya, sebenarnya juga kaget juga mungkin pembahasannya. Karena mungkin tema tadi ya. Iya. Kini apa tadi? Kini, nanti dan dan selamanya. selamanya. Luar biasa. Jadi memang kita bahas kini, nanti dan untuk selamanya gitu Pak. Luar biasa. Jadi karena kepengurusan ini akan berlanjut cukup lama lagi gitu ya Pak. Cukup lama gitu ya Pak ya. Karena baru 3 bulan juga. Apa sih harapannya untuk BEM FKIP ke depannya gitu?
Boleh dari Pak Wagub, jangan malu-malu. Siapa Gup ya? Oke. Kalau untuk harapan untuk BMFKIP kita ya, kedepannya mungkin mungkin selalu yang saya harapkan adalah solid gitu. Pengurus ini saya berharap kita sama-sama solid, kita sama-sama saling bonding gitu untuk saling mengakrabkan diri. Karena apa? Kunci utama dari sebuah organisasi menurut saya adalah kedekatan gitu. Jika kedekatan itu tidak ada, maka kenyamanan itu nggak ada. Dan ketika kenyamanan itu tidak ada, maka banyaknya mahasiswa yang berorganisasi hilang-hilangan. Jadi kunci dari semuanya itu adalah kedekatan. Jadi jangan sampai seperti yang disampaikan Pak Gub, kami nggak mau organisasi itu hanya struktural, makanya kami namakan keluarga. Kita keluarga loh, kita punya kedekatan kayak keluarga. Nah gitu bahasanya. Jadi pengennya memang sedekat keluarga. Ketika keluarga kita susah deh, biasanya kita bantu nggak? Bantu dong. Gitu tuh. Makanya konsep di sini nih kami pengen adanya kedekatan. Nah mungkin memang selama 3 bulan ini masih terus belajar, terus proses ya kita bonding pengurus. Bagaimana pengurus itu bisa saling solid, bisa saling dekat, terutama kadis ke anggota. Kan kita kalau secara hierarki ya berbicara anggota ke kadis, kadis nanti ke gup-gup seperti itu atau ke inti. Nah itu tuh terus terus terbonding dengan baik. Kalau permasalahan organisasi wajar, kalau organisasi nggak ada masalah gimana coba? Apa yang mau diceritain ketika demisioner besok ya kan? Nggak seru gitu. Nah jadi memang kami berharap adanya terus bonding gitu antar pengurus untuk saling dekat karena pengennya keluarga ini nih terus menjadi keluarga baik kini nanti ataupun selamanya. Nah itu kunci dari podcast hari ini ya. Jadi memang bukan hanya ketika di pengurus ini aja, tapi ketika selesai pun saya berharap ini tetap jadi keluarga Lentera yang kita punya gitu. Selamanya ya Pak ya? Selamanya. Saya sangat-sangat cinta sama keluarga yang satu ini nih. Itulah Luar biasa. kuncinya. Dari Pak Wagub sangat-sangat peduli tentang kedekatan antar pengurusnya ya. Nah, selanjutnya kita bakal lanjut nih ke sesi selanjutnya, itu kita bakal Bahas Q&A ya? bahas Q&A. Jadi Kemarin di IGBM udah ada ya? ya. Buka Q&A-nya di story Instagram. Boleh? Banyak pertanyaannya Kak ya. Banyak banget. Tapi setidaknya kita pilih Kita dua pilih. lah. Dua pertanyaan, dua. Yang paling seru nih pertanyaannya. Oke. Untuk pertanyaan yang pertama dari nggak ada darinya karena yang penting mahasiswa FKIP, mahasiswa FKIP. Karena ini kan di akun BEM FKIP gitu ya Pak ya. Oke. Pertanyaannya itu, jika hari ini terjadi krisis di FKIP, misalnya kebijakan dekanat yang merugikan mahasiswa, tindakan kritis seperti apa yang akan teman-teman ambil dari Pak Wagub dan dari Pak Wagub dan kawan-kawan BEM semuanya? Jika itu tindakan apa yang akan kawan-kawan ambil jika itu pun bisa membuat resiko terhadap jabatan gitu. Maksudnya tindakan yang diambil itu bisa berisiko terhadap jabatan kita gitu. Oke. Nangkap ya Pak maksudnya? Paham. Berat nih ya. Berat. Emang berat dari tadi. Tentunya ya sebagai pemimpin ya kan, pemimpin BEM lah khususnya, keberpihakan kepada mahasiswa tentu itu yang menjadi fokus utama kita gitu kan. Dan kalaupun nanti ya adanya kebijakan dari pihak dekanat yang memang merugikan dari hak-hak mahasiswa itu sendiri, tentunya kita sebagai lembaga yang mewakili mahasiswa akan berada di barisan mahasiswa tentunya dalam memperjuangkan hak-hak tersebut. Kita tentunya akan mengkritisi apapun yang menjadi kebijakan dari dekanat, karena itu juga tugas kita sebagai mahasiswa sebagai agen untuk mengontrol segala macam kebijakan. Dan kalaupun hal kritis itu mampu atau dapat mempengaruhi jabatan kita, saya rasa tidak ada masalah gitu ya Pak ya. Soalnya jabatan ini bukan menjadi tujuan kita juga kan, tapi jabatan ini menjadi alat perjuangan bagi kita untuk memperjuangkan hak-hak mahasiswa itu sendiri. Barangkali itu sih itu jawabannya. Dari Pak Wagub ada tambahan Pak Wagub? Cukup lah mungkin di daerah pergerakan ya. Mungkin kalau misalnya ditanya
bagaimana gitu kalau misal terpengaruh sama jabatan, rasa saya tak ada hubungannya gitu. Karena jabatan yang diamanahkan oleh oleh mahasiswa ini pun ya karena rasa percaya tadi, dan itu yang membuat kami bergerak gitu. Jadi alasan kami memperjuangkan itu aja karena kami dipilih tadi. Jabatan itu ada karena kami harus menyuarakan tadi. Bukan karena kami pengen, ya mungkin apa sih namanya bahasanya sekarang Star syndrome. Star syndrome. Ini sih apa sih kalau misal kita ngikutin politiknya itu cawe-cawe bahasa sekarang, cawe-cawe. Bukan itu alasannya. Jadi memang kami ada untuk mahasiswa itu sendiri gitu. Agak bahaya ya Pak, agak bahaya. Gak apa-apa. Dikit-dikit aja. Pas. Oke. Jangan lanjut. diteruskan ya. Oke, lanjut. Nah, kita lanjut ke pertanyaan kedua yang telah dipilih tadi. Apa sih tantangan paling berat jadi pemimpin di lingkungan kampus dan gimana cara mengatasinya? Boleh? Oke, saya dulu ya Pak Gop ya. Oke. Tantangan terberat jadi pemimpin organisasi di kampus. Mungkin gini sih, karena kita tujuan pertama kita adalah kuliah. Nah, kita balik lagi ke kuliah ya. Kuliah, jadi hal yang paling berat itu adalah tetap manajemen waktu, terutama saya kagetnya dulu ketika saya bupati, itu saya masih bisa mengontrol dan manajemen waktu saya gitu. Tapi ketika saya jadi wagub dengan adanya pembagian pergerakan Pak Gub dan saya pengembangan, saya rasa mungkin lebih intens dan lebih disibukkan dengan adanya 10 dinas. Tapi apapun itu adalah salah satu alasan saya untuk terus belajar gitu, bagaimana manajemen waktu saya dan juga bagaimana cara mengatur skala prioritas. Dan juga yang paling yang paling berat mungkin ketika jadi pemimpin itu adalah susah membuat semua mahasiswa itu merasa seneng gitu karena sama kita gitu. Karena pemimpin itu pasti ada yang disukai dan tidak disukai gitu. Nah, cara membuat semua orang tuh seneng sama apapun kebijakan BEM dan kegiatan BEM itu susah gitu. Dan itu salah satu hal yang wajar, tapi bukan berarti dilepas gitu. Jadi memang terus berusaha bagaimana semuanya itu dinaungi, bagaimana semuanya itu terwadahi, bagaimana semuanya itu didengar. Jadi itu tetap terus berproses, tapi tetap aja rasanya mungkin sulit gitu ya. Betul. Untuk membuat semua mahasiswa itu merasa BEM ini nggak menaungi kami nih. Padahal ya memang kita berusaha terus gitu kan. Mungkin itu yang jadi salah satu hal yang paling berat mungkin jadi pemimpin, karena susahnya mengontrol orang yang suka sama kita dan tidak itu. Betul. Dari Pak Gub sendiri pasti ada dong masalahnya sendiri. Oke. Sebagai orang yang datang ke Pekanbaru ini ya dengan tujuan perkuliahan, tentunya dihadapi atau kita terjun ke dalam dunia organisasi, tentu salah satu tantangan terbesar pembagian waktu lah ya, sebagai pemimpin juga bagi waktu, dan juga sebagai pemimpin tantangannya juga harus siap dibenci lah. Nah, itu dia yang tadi disampaikan. Tapi rasa saya itu menjadi sebuah proses kita untuk terus tumbuh di kampus ini, karena emang kalau kita lihat kampus ini kan merupakan ruang untuk tumbuh gitu kan. Berkembang gitu ya. Ruang untuk berkembang, bagaimana kita bisa mengambil peran di situ, dan juga di kampus ini juga tempat kita salah lah bahasanya, sehingga pas terjun di masyarakat nggak salah lagi. Nah, itu sih Pak. Oke, terima kasih atas jawaban dari Q&A dari mahasiswa FKIP ataupun FKIPedia gitu ya bahasanya sekarang. Nah, jadi untuk terakhir nih Pak, boleh dong pesan-pesannya untuk mahasiswa FKIP yang lagi nontonin nih podcast kita. agar terlibat dan peduli terhadap lingkungan, khususnya lingkungan FKIP gitu Pak. Boleh pesan-pesannya Pak? Oke. Tentunya yang sama seperti yang saya sampaikan tadi, bahwasannya kita harus sadar dan juga memahami bahwa kampus ini merupakan tempat kita tumbuh, tempat kita berproses. Jadi jangan takut salah, jangan takut gagal, karena yang gagal karena mencoba itu jauh lebih baik daripada nggak pernah gagal karena nggak pernah mencoba, gitu kan. Insyaallah. Dari Pak Wagub? Luar biasa ya. Ini mungkin untuk teman-teman FKIPedia dan seluruh mahasiswa FKIP, terutama karena selalu kita sampaikan dari tadi itu adalah kolaborasi dan mewadahi.
memang yang selalu saya harapkan kepada seluruh mahasiswa itu adalah selalu dukung ataupun support kegiatan-kegiatan yang ada di BEM FKIP. Dan juga saya senang gitu ketika ada yang mengkritisi BEM FKIP, ada yang yang selalu mengikuti kegiatan BEM FKIP, karena itu salah satu bentuk peduli tadi. Nah, kalau misalnya tidak mengkritisi ya berarti mereka tidak tahu apa aja kegiatan BEM FKIP. Nah, itu saya selalu selalu menerima hal-hal kritis tadi. Karena apa? Karena saya di sini tuh dari suara kawan-kawan tadi. Jadi kami di sini dan kami dipilih dan kadis-kadis semua kami pilih itu sebenarnya untuk bahasa ininya melayani kawan-kawan gitu. Kami hanya sekedar pengurusnya. Tapi untuk kegiatannya tetap kami butuh dari mahasiswa FKIP sebagai peserta, dan itulah tugas mewadahi tadi. Jadi apapun kegiatan BEM itu silakan didukung, disupport dengan datang, atau tadi kalau misalnya kegiatan yang kurang sesuai silakan dikritisi. Jadi memang kami selalu pengen dan ingin gitu seluruh mahasiswa itu hadir dan juga menjadi orang yang paling dekat dan paling cepat mengkritisi kami gitu, karena memang kami datang itu karena suara mahasiswa tadi. Mungkin itulah, dan juga mungkin untuk seluruh mahasiswa FKIP karena ini di jadwalnya Olimpiade gitu ya. Mungkin semangat bagi Olimpiade yang akan terlaksana, yang belum terlaksana, yang paling dekat ini ada Bung Kasai, ada terus selanjutnya ada PPKN ya Pak ya? Betul. PPKN dan seterusnya. Jadi yang sebelumnya saya pengen nyemangatin tapi podcastnya belum ada ya. Mungkin kita bikin podcast Januari kemarin. Oke. Jadi tetap semangat karena hal yang paling unik dari fakultas kita adalah Olimpiade itu. Jadi saya berharap selalu kembangkan kegiatan-kegiatan yang dari dulu kita selalu budayakan, yaitu Olimpiade di setiap prodinya. Mungkin itu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawaban yang sangat luar biasa dari Pak Gub dan Pak Wagub. Mungkin sudah kita akhiri saja sesi diskusi kita pada kali ini gitu ya. Kami juga mengucapkan semangat kepada Pak Gub dan Pak Wagub. Perjalanan masih panjang, masih 1 periode lagi gitu ya Pak Gub ya, Pak Wagub. Jadi bakal banyak rintangan-rintangan yang akan dihadapi gitu loh. Jadi jangan patah semangat untuk memajukan FKIP ini gitu ya. Luar biasa. Terima kasih ya Pak ya. Iya. Mungkin itu saja. Sebelum kita tutup, kita slogan lagi nih Pak. Slogan, masih ingat Pak slogannya? Kini, nanti dan selamanya. Oke. 1, 2, 3. FKIP Talks. Kini, nanti, dan selamanya. Oke. Terima kasih kepada kawan-kawan FKIPedia untuk Katera episode yang pertama. Ditunggu untuk episode-episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.